Wahyu Amal Imran dengan NIM 22020950289 dari kelas PTKF angkatan 22. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil laporan komunikasi data yang telah saya buat, yaitu tentang arsitektur dan protokol. Di sini yang pertama yaitu arsitektur dan protokol komunikasi adalah cara yang digunakan oleh sistem dan jaringan komputer untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dua arsitektur dan protokol komunikasi utama yang digunakan pada jaringan komputer adalah TCP atau IP dan OSI layer. Arsitektur dan protokol komunikasi adalah dua konsep penting dalam jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer mengacu pada cara komputer dan perangkat lain di jaringan saling berkomunikasi. Sedangkan protokol komunikasi adalah seperangkat aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Dalam artikel ini, saya akan membahas arsitektur dan protokol komunikasi TCP atau IP dan OSI layer, dan memberikan perbandingan antara kedua model tersebut. TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Arsitektur dan protokol ini terdiri dari 4 layer utama, yaitu yang pertama, layer jaringan atau network, yang kedua layer transport atau transport, yang ketiga layer aplikasi atau application, dan layer antarmuka, jaringan network interface. Arsitektur TCP atau IP adalah arsitektur terbuka dan yang digunakan di seluruh dunia dan biasanya digunakan pada jaringan internet. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari atas 4 lapis yang kami rangkum seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu protokol lapisan aplikasi, yaitu protokol yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration, protokol DHCP, Dominant Name System, DNS, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Pada beberapa implementasi stack protokol seperti misalnya Microsoft, TCP, atau IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan interface Windows Sockets atau WinSock atau NetBIOS over TCP atau IP NetBT. Protokol komunikasi data. Protokol lapisan antar host adalah protokol yang berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectional. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol. Berikutnya yaitu protokol lapisan internetwork adalah protokol yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan, routing, dan enkapsulasi paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini misalnya Internet Protocol IP, Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, serta Internet Group Management Protocol IGMOP, protokol komunikasi data. Protokol lapisan antarmuka jaringan adalah protokol yang bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam cakupan wilayah LAN seperti halnya Ethernet dan juga token ring, MAN dan WAN seperti halnya dia up modem yang berjalan di atas public switched telephone network PSTN, Integrated Service Digital Network, dan juga Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Berikutnya yaitu protokol komunikasi dalam arsitektur TCP IP meliputi yang pertama yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang digunakan untuk mengontrol transmisi data antara aplikasi. Berikutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan singkat tanpa pengiriman ulang atau retransmission yang dijamin. Berikutnya ada IP
atau Internet Protocol. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data antar host yang berbeda. Berikutnya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data antar server dan browser. Berikutnya ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file antara host yang berbeda. Berikutnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer email antara host yang berbeda. Berikutnya ada OSI Layer, Open System Interaction atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konspektual namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Berikutnya ada fisik, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima bit melalui media fisik. Kemudian ada session atau lapisan ini bertanggung jawab untuk menjaga koneksi antara aplikasi pada perangkat yang berbeda. Kemudian ada aplikasi, lapisan ini merupakan antarmuka antara pengguna dan jaringan yang mencakup protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Jaringan, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan dan mencakup protokol seperti IP. Transport, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengontrol pengiriman data antara aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Protokol yang digunakan di lapisan ini adalah TCP dan UDP. Berikutnya ada presentation. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuat format data ke dalam format yang bisa dibaca oleh aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Data link, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket data melalui jaringan dan mencakup protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi. Perbedaan TCP atau IP versus OSI layer. TCP dan OSI Open System Interconnection adalah dua model referensi jaringan yang digunakan untuk membantu dalam pengembangan dan pemahaman arsitektur jaringan komputer. Meskipun keduanya mencakup beberapa konsep yang serupa, namun ada beberapa perbedaan antara TCP atau IP dan OSI layer diantaranya. Yang pertama yaitu struktur layer. TCP atau IP memiliki 4 layer: lapisan fisik, lapisan jaringan, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Sedangkan OSI memiliki tujuan layer aplikasi. Lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi. Tingkat detail OSI lebih terperinci dan memiliki lebih banyak layer, sehingga memudahkan dalam pemahaman pembuatan perangkat jaringan yang kompleks. Sedangkan TCP/IP lebih sederhana dan hanya memiliki 4 layer yang mudah dimengerti dan diimplementasikan. Berikutnya ada posisi TCP atau IP dikembangkan sebelum OSI dan terjadi setelah standar de facto untuk jaringan komputer. Sebaliknya, OSI dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan lebih merupakan panduan untuk pengembangan protokol jaringan. Berikutnya yaitu ada konsep. TCP atau IP didasarkan pada konsep pengiriman paket, sementara OSI didasarkan pada konsep pengiriman pesan. Yang kelima ada penggunaan TCP/IP umumnya digunakan pada jaringan yang lebih kecil, seperti jaringan lokal atau LAN dan jaringan wilayah luas atau WAN, sedangkan OSI digunakan pada jaringan yang lebih besar dan kompleks, seperti jaringan global atau internet. Berikutnya ada keterkaitan. TCP, IP, dan OSI tidak saling mengerti secara langsung, namun kedua memiliki beberapa layer yang memiliki fungsi yang sama seperti lapisan jaringan dan lapisan transport, sehingga dapat saling melengkapi dalam implementasi protokol jaringan. Dalam praktiknya, baik TCP atau IP maupun OSI layer digunakan untuk mengembangkan jaringan komputer, namun perbedaan di antara kedua perlu dipahami agar perkembangan jaringan dapat memilih model referensi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan. Baiklah, itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.